terkait dengan eh, kelanjutan pertemuan minggu kemarin. Ya. Hari ini jadwalnya siapa, Pak Seto? Kang Iqbal Pak mau coba presentasi. Silakan, Pak Iqbal. Baik, Prof. Izin share screen, Prof. Ya, silakan. Izin, Prof. Silakan mempresentasikan. Waktu 10 menit lah. Baik. Eh, Mohon maaf, sebelumnya sudah terlihat gambar? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mencoba memaparkan untuk tugas dari mata kuliah Ekonomi Pengembangan Proyek. Jadi, di sini saya akan membahas tentang perumahan pengembang di Kabupaten Majalengka yang akan saya nanti coba untuk sebagai bahan tesis. Latar belakang dari saya mengambil tesis perumahan itu karena saya bekerja di bidang perumahan di salah satu pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka. Saya juga ingin memberikan ibaratnya sebuah eh, keresahan yang saya temukan di Kabupaten Majalengka ketika banyak pengembang yang masuk ke Kabupaten Majalengka. Kemudian awal-awal itu saya ingin melihat karena Majalengka itu saat ini sedang berpotensi Di dengan slideshow, Pak. tadi Pak sudah Iqbal. dicoba, Prof, tapi bisa nggak? Ya, ya sudah. Ya. Bisa ini. Maaf, Prof, tadi agak nge-lag komputernya. Ya. Jadi mengambil tema ini karena saat ini Majalengka ini sedang berkembang ya. Ya, Prof. Jadi ada pembangunan, terutama karena pembangunan BIJB di Kabupaten Majalengka. Terus selain itu juga karena akan mengarah ke kota industri, jadi ya, banyak sekali pabrik-pabrik yang mulai masuk dan dibangun di Kabupaten Majalengka. Nah, keterkaitan akan hal itu tentunya nanti akan semakin banyak rumah yang dibutuhkan di Kabupaten Majalengka. Dari itu saya mencoba eh, mengambil tema perumahan dan juga berangkat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Di situ ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia itu mempunyai hak untuk memiliki hunian yang layak. Nah, dari situ juga menjadi dasar dari tugas kami di pemerintahan daerah itu untuk menyediakan rumah layak huni bagi setiap warganya, khususnya di Kabupaten Majalengka. Kemudian kami juga menemukan permasalahan selain itu, yaitu jumlah backlog di Kabupaten Majalengka itu yang mencapai puluhan ribu, dan itu yang sedang kami usahakan itu. Backlog itu jadi keterhunian satu rumah lebih dari satu kepala keluarga. Nah, itu kami mencoba untuk diminimalisir, untuk dikurangi. Nah, kemudian ini peta sebaran perumahan pengembang di Kabupaten Majalengka. Ini peta yang dulu saya buat di tahun 2021, saat itu sudah terbangun 30 perumahan dan 37 itu masih proses dalam penerbitan, waktu itu masih penerbitan izin mendirikan bangunan. Kemudian sekarang setelah ada
apa namanya, aturan cipta karya, cipta kerja itu berubah menjadi perizinan bangunan gedung. Nah, kemudian ini rekapitulasi data backlog di Kabupaten Majalengka. Bisa dilihat kalau untuk sampai tahun 2023 itu sekarang masih ada 84.339 total rumah backlog yang ada. Nah, ini kalau dilihat dari range tahun 2020 sampai 2023 itu sudah mulai ada perkembangan, jadi mulai berkurangnya backlog itu karena mulai masuknya itu banyak investasi dari developer perumahan, karena eh, mulai banyaknya tadi masuknya industri. Dan kemudian juga karena ada waktu itu kita sempat beberapa kali mendapatkan bantuan pembangunan baru rumah layak huni melalui program PSPS, program dari kementerian. Nah, ini untuk identifikasi masalahnya. Yang pertama tadi tentu saja jumlah backlog yang coba saya kurangi. Kemudian untuk nomor 2-nya kemajuan industri, ya, untuk menampung juga nanti karena potensi Majalengka ini akan mendirikan banyak pabrik dan juga adanya BIJB. Nah, hal itu juga yang menjadi alasan saya untuk mengambil tema perumahan. Nah, kemudian yang nomor 3-nya itu beberapa kali ada pengembang yang datang ke kita itu kesulitan untuk memenuhi aturan yang ada di kabupaten, terutama ketika kita sudah menerbitkan Perbuk nomor 86 terkait PSU. Nah, itu kita suka ada banyak sekali kontradiktif antara kita harus mengarahkan pengembang untuk sesuai dengan aturan, tapi mereka lebih jadi mereka itu mengejar, karena mereka mengejar profit, jadi ada benturan seperti itu. Kemudian untuk rumusan masalahnya itu untuk pengurangan masalah backlog tadi, kemudian untuk mencukupi kebutuhan hunian layak yang ada di Kabupaten Majalengka khususnya untuk di wilayah industri, kemudian untuk penerapan aturan perumahan di Kabupaten Majalengka. Ya, tujuannya untuk menyediakan perumahan layak huni dan juga menyediakan perumahan yang dapat menjadi acuan pengembang dalam menginvestasikan perumahan di Kabupaten Majalengka, sehingga saya mengambil tema perumahan layak huni yang affordable dengan memenuhi kaidah dan aturan di Kabupaten Majalengka. Berikut Perda Kabupaten Majalengka terkait RT RW Kabupaten Majalengka tahun 2011 sampai 2031. Bisa dilihat kalau di sini peruntukan lahan untuk permukiman itu yang berwarna oranye. Nah, ini hampir di semua kecamatan. Untuk seluruh kecamatan itu memang ada peruntukan untuk permukiman. Jadi perumahan itu bisa berada di seluruh kecamatan, tapi dengan RT/RW ini sudah dibagi bahwa kawasan industri itu hanya bisa dibangun di Kecamatan Kertajati. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Jadi di sini saya mengambil contoh perumahan yang akan dibangun. Jadi akan membangun 221 unit perumahan subsidi yang berlokasi di Kecamatan Kertajati, dibangun dengan lahan 27.805 meter persegi. Nah, pada lahan itu juga selain tadi 221 unit, ada juga pembangunan PSU-nya seluas 11.279 meter persegi. Karena ada aturan juga bahwa PSU itu minimal 40%. Jadi total lahannya diatur seperti itu. Nah, kemudian ini rencana pembiayaan. Jadi nanti perkiraan yang akan ada pekerjaan yang akan dilaksanakan ketika membangun perumahan tersebut. Ada pembelian lahan, ada persiapan lahan, ada pembangunan unit, dan juga pembangunan PSU yang diperkirakan akan memakan biaya 18.603.140.000. Nah, kemudian rencana penjualan unit dari
total 221 unit itu, untuk satu unitnya karena sudah ditentukan harga perumahan subsidi itu sekarang itu 162 juta, jadi harga total nanti kemungkinan yang akan didapat oleh kami itu 35.802 juta. Jadi perkiraan keuntungan 17 juta 17.198.860.000. Namun perkiraan keuntungan ini masih belum fix karena itu untuk perhitungan dengan harga cash. Jadi kan kalau biasanya untuk perumahan subsidi itu kan lebih banyak yang dengan pembelian angsuran. Nah, itu juga ada perbedaan harga pada setiap angsuran karena ada 3 jenis angsuran, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun dengan harga total yang berbeda. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon arahan dan Baik, terima kasih Pak Iqbal. baik, Tetap di share screen aja Pak, yang itu. baik Prof. Ya, yang pertama eh, eh, konklusi yang didefinisikan itu sesuai sasaran, pastinya gitu kan. Nah itu diidentifikasi di latar belakang rumusan masalah sampai dengan tujuan. Ya kita tujuannya apa itu didefinisikan secara spesifik. Oh tujuannya ya. Nah ini kan tujuan masih umum nih Pak ya. Ya, Ya ya ini kita nanti lebih ke spesifik aja ya, menghitung demand-nya, menghitung cash flow-nya, ya, menghitung kebutuhan jumlah perumahannya, kan gitu. Terus menghitung payback period-nya, menghitung BEP-nya, menghitung IRR-nya, seperti itu Pak. Nah ini nanti terjawab satu-satu, gitu, ya, gitu. Jadi ini kan masih umum nih, penyediaan rumah yang layak huni memenuhi kebutuhan hunian, memenuhi menyediakan perumahan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hunian layak. Ini gimana ini? Ya, ini kan maksudnya secara umum ya, gitu. Tapi tujuannya sudah spesifik, menghitung, menganalisis ya, menganalisis demand dari kebutuhan perumahan ini. Terus menganalisis eh, setelah tahu demand-nya, menganalisis rencana anggaran biaya dari sini ya, dari proyek ini. Setelah itu menganalisis cash flow-nya ya, cash flow-nya bagaimana. Setelah tahu cash flow-nya, kemudian menganalisis eh, parameter-parameter yang sifatnya ekonomi teknik ya, misalnya apa ini tadi, IRR-nya berapa, kan menentukan IRR, internal rate of return, kemudian menentukan eh, break even point dari cash flow. Jadi tujuan satu sampai terakhir itu runut Pak hitungannya Pak. Gitu. Sampai dengan terakhir menghitung payback periodnya, sehingga di situ tahu kesimpulannya bahwa pembangunan perumahan ini layak secara ekonomi satu ya. Nah, pengembangan proyeknya bagaimana? Ya pastinya di sini eh, kalau apa menjawab terkait dengan penyediaan kebutuhan ini, ya ini yang di sini. Berarti ini sudah memenuhi feedback di kebutuhan perumahan yang di eh, tujuan
atau maksud yang didefinisikan, tujuan makronya gitu. Seperti itu Pak Iqbal, masukan dari saya ya. Nanti sudah mulai ini spesifik Baik, ditawar itu. Silakan, ini kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang lain untuk memberikan masukan atau eh, komen, silakan. Izin Prof bertanya. Silakan Pak Fajar. Ini mohon maaf, saya lagi di toko, kebetulan saya lagi survei untuk pengumpulan data jumlah pengunjung eh, parkir untuk sebuah toko. Ya, Eh, ini ada saya itu diskusi dengan pihak toko. Diskusinya mulai berkembang ini Prof. Eh, ada kemungkinan kalau misalkan untuk investasi pembangunan gedung parkir ini tuh ternyata ada investor gitu. Nah, si investor ini tuh dia berani bayar full, tetapi si si uang parkirnya itu masuk ke dia semua gitu. ya, Nah, di sisi lain memang keuntungan toko ini dari pendapatan parkir dia tidak tidak bertambah, tapi dari jumlah pengunjung dan jumlah transaksi jual beli itu akan bertambah besar gitu. Nah ini perhitungan ini apakah sama saja Prof, IRR dan lain-lainnya gitu, atau gimana ya Prof? Terima kasih. baik. Eh, Bagus ya Pak Fajar ya. Jadi memang gini, saya kebetulan juga sedang riset ya, ini yang dengan mahasiswa saya terkait dengan eh, parkir, kalau street parking di Sukajadi ini ya, di Di Sukajadi. Cimahi, Cimahi Prof. Kalau saya, mahasiswa saya ini di sini mahasiswa S1. Oh, oke. Ya, jadi eh, secara prinsip toko itu ada demand-nya, dia harus menarik demand toko itu. Ya, ada pengunjung kan demand itu yang mau membeli gitu. Ya, walaupun itu katakanlah yang berkunjung itu 100 orang, tapi yang membeli 50% seperti itu sudah cukup bagus gitu probabilitasnya. Nah, akhirnya kita hitung situ, oh berapa nih kapasitas parkirnya. Nah, terus dari kapasitas parkir itu ketemu SRP-nya, satuan ruang parkir. Dari satuan ruang parkir itu akhirnya dibagi berapa jumlah toko di situ. Kalau berapa jumlah toko itu, kemudian kita apa ini? Bagaimana kalau di-share-kan atau di total untuk eh, gedung baru. Langsung. Ini ada Ya. strategi strategi pemenuhan lahan parkir. Ya, konteksnya dalam konteks S1 itu kan desain ya. Desain dan ini ya, apa analisis gitu ya. Nah, kalau di S2 kan sudah tidak hanya desain ya kan, tapi sudah eh, ya planning yang sudah naik ke visibility tadinya kan gitu. Nah, dari situ ya kalau kita identifikasi demand itu, demandnya eksak secara eksak demandnya ada, ya kan berarti butuh, oh ini ada demand nih. Jadi dia butuh suatu space parkir dalam tanda apa istilahnya. Secara teknis kapasitas ruang parkir SRP, satuan ruang parkir dari demand itu. Nah, dari situlah kemudian ini eh, demand itu kan pastinya kalau eh, peraturan parkir diatur oleh Perda ya, bukan ini ya, bukan apa, eh, apa itu
personal gitu ya. Ada batas tarif maksimum dan ada batas tarif minimum gitu. Kecuali khusus gitu ya, valet dan sebagainya itu. Nah, batas maksimum valet pun juga sama sebetulnya. Diatur juga di mana durasi parkirnya, waktu parkir ya. Kalau pada zona tertentu dia nanti eh, ada kebijakan terkait dengan ke, tarif parkir yang didefinisikan di zona tersebut. Nah, dalam hal ini adalah tarif progresif. Ya, tarif progresif yang di sana. Nah, sehingga kalau kita mendefinisikan demand parkir hanya untuk pembangunan gedung parkir, saya kira itu sudah sifatnya itu direct ya, pembiayaan langsung. Ya, seperti itu. Nah, di sini kan yang kita orientasikan ekonomi pengembangan proyek itu ada suatu objek utama, main proyeknya itu yang menghasilkan suatu demand, kemudian di-create sumber dayanya ya, yang bisa dihasilkan dari suatu sistem aktiviti itu, kemudian sistem aktiviti yang di-create itu harus dikuantifikasi ya, menjadi suatu value. Value-nya apa? Value-nya pasti duit gitu loh. Ya, value-nya duit untuk dijadikan sebagai sumber daya, resource untuk pembangunan suatu infrastruktur yang dimaksud. Nah, infrastruktur yang dimaksud apa? Misalnya, gedung parkirnya. Nah, tadi si investor itu mau membuat gedung parkir kalau masuk total semua, ya gampang, mudah itu. Itu seperti itu sudah CSR gitu ya, sudah sudah penyertaan pihak yang lain gitu, seperti itu. Ini yang harus muncul di sistem ekonomi kreatif kita di eh, proyek infrastruktur gitu. Jadi tidak hanya pembiayaan itu sifatnya single operator atau single eh, pendana gitu lah. Jadi sudah ada multi player gitu loh. Sudah multi eh, operator seperti itu. Nah, ini yang harus kita definisikan ya, disusun ya. Saya kira itu Pak Fajar ya. Jadi kalau dia malah minta langsung ke parkirnya aja itu malah ya gampang kan gitu. Ya parkirnya kan tapi resource tarif parkirnya kan memenuhi sesuai dengan kriteria perundangan di situ. Saya Pak Fajar mau menentukan tarif eh, per jamnya 5.000 misalnya. Itu kan pasti sesuai dengan undang-undang parkir di situ. Itu undang-undang parkir di kota itu. Tidak boleh misalnya per jam 10.000 kan gitu, tidak boleh gitu. Nanti akan kontradiktif terhadap eh, apa menarik demand tadi secara marketing gitu. Nah, kalau dia bahkan ini kan sebetulnya strategi marketing ya. Kalau dia menyediakan space parkir yang bagus, ya, dia akan secara otomatis pengunjungnya akan semakin banyak. Itu ada eh, persepsi persepsi eh, market seperti itu. Persepsi market terhadap kelayakan infrastruktur yang dimaksud. Nah, itu akan eh, menginginkan yang tempatnya lebih nyaman. Nah, tempatnya lebih nyaman kan berarti kalau space-nya ruangnya lebih luas dan sebagainya seperti itu. Ya, itu tidak hanya di parkir, di infrastruktur yang lain seperti itu. Makanya yang didefinisikan adalah antara volume dan capacity. Sehingga volume atau V dibagi C sama dengan degree saturation, derajat kejenuhan atau tingkat pelayanan di situ. Nah, kalau derajat kejenuhannya di sini sudah macet karena sistem aktivitas itu ya. Apakah itu parkir, apakah itu kemudian eh, lalu lintas, apakah itu yang lain,
itu pasti akan orang berpikir yang lebih eh, nyaman seperti itu. Saya kira itu Pak, wajar ya. Silakan nanti ya. Baik, Kalau Prof. yang Terima kasih, Prof. ada yang lain silakan komentar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, jadi nanti di ekonomi pengembangan proyek itu eh, main proyeknya itu adalah eh, yang didefinisikan sesuai dengan objektifnya. Kalau perumahan berarti dia pastinya ingin menyelesaikan kebutuhan pemukiman. Kalau ruang parkir pasti ingin menyelesaikan eh, kapasitas parkir seperti itu. Nah, tetapi ada proyek turunannya yang harus bisa sustainable seperti itu. Sustainable-nya bagaimana? Ya sustainable-nya pasti eh, sistem aktivitas yang akan dibangun di situ, sistem aktivitas yang terkait di situ. Ya, kalau perumahan saja, saya kira akan ini yang menjadi ini apa ya, semacam apa kondisi yang tidak menarik, atau membosankan gitu, gitu ya. Membosankannya dalam arti apa? Membosankan dalam arti eh, behavior, gitu. Akhirnya nanti akan eh, pada skala keberlanjutannya itu nanti akan terkendala ini, oh ini kalau hanya buat rumah saja kan tidak ada public space, tidak ada prasarana penunjang aja, itu nanti akan ini apa istilahnya terjadi suatu ini tadi permasalahan yang sifatnya didasarkan berdasarkan dari basic behavior-nya gitu loh. Ya, basic behavior-nya apa? Ya bisa memunculkan apa ini permasalahan sosial yang lain, kemudian permasalahan pengelolaan lingkungan, kemudian permasalahan eh, apa pencemaran dan sebagainya. Itu yang berorientasi eh, yang sekarang itu adalah Society 5.0 ya, society masyarakat 5.0 itu ya berorientasi ke sana. Nah, ini kan tidak hanya membuat kita sudah harus belajar dari sebelum-sebelumnya di infrastruktur yang eh, terjadi di kita ini ya. Banyak perumahan, tapi akhirnya begitu itu kan demandnya tinggi, naik terus emang kan gitu. Ya itu kebutuhan dasar manusia. Tapi begitu crowded, penuh, nggak ada public space. Ya, kita coba lihat di Bandung. Di Bandung itu sebetulnya batasannya kan batasan geografis di cekungan Bandung itu. Ya, begitu itu apa sudah penuh, nggak bisa bergerak, nggak bisa untuk sustainable gitu. Jadi Bandung itu sudah posisinya tidak bisa sustainable. Sustainable-nya harus diganti. Akhirnya kan ada orientasi wacana untuk ibu kota Jabar itu pindah ke Majalengka kan gitu. Ada wacana seperti itu. Nah itu yang harus kita pikirkan seperti itu. Ya, ya walaupun kurun waktunya lama Pak, misalnya 20-30 tahun. Tapi kan sekarang kita bisa lihat itu hampir semua seperti itu. Template ya konsepsi di kota-kota yang lain gitu. Apalagi yang di apa ini suburban gitu loh, yang di apa kabupaten misalnya seperti itu hampir semua seperti itu Pak. Ya ya bangunnya ya pemukiman saja. Akhirnya begitu penuh kita kesulitan untuk public space, kesulitan untuk apa ini area-area yang sifatnya untuk menunjang eh, kenyamanan dari behavior itu.
Ya, saya kira itu ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang mau di komen, silakan. Cukup? Ada yang lain yang Eh, presentasi? eh, Prof, mohon maaf, Ya. kalau untuk perumahan saya pernah perhatikan dia itu si perumahan itu konsepnya itu justru dia itu sebelum dia membangun rumahnya itu dia membangun infrastruktur dulu gitu, Prof. Dia bangun infrastruktur, dia bangun fasilitas pabriknya dulu, kemudian ruko-ruko di depan gitu. Apakah itu strategi marketingnya ya, Prof ya? Seperti itu ya, untuk menarik demand yang lebih ini ke depannya gitu. Oke, jadi memang ada ini teori yang mendefinisikan, yaitu basicnya dari teori Lori ya. Dari teori Lori mendefinisikan bahwa suatu kawasan yaitu harus di, eh, didasarkan pada suatu sistem aktivitas industri. Jadi di teori Lori itu, misalnya kalau kita membuat suatu pemukiman baru atau suatu kertas baru gitu ya, ditentukan dulu sistem aktivitas industrinya, sistem aktivitas ekonominya. Makanya yang muncul adalah pabriknya atau CBD-nya, pasarnya gitu atau rukonya gitu. Sehingga di situ nanti akan berkembang gitu yang dimaksud. Eh, apa itu center of gravity-nya itu dianggap dua unit itu. Tetapi kenyataannya kan enggak. Teori Lori itu tidak bisa berlaku di kita secara kultural. Kenapa? Karena satu, eh, di kondisi fisik dasar kita sudah terbangun sosial kulturalnya, sosial kulturalnya. Beda dengan Amerika, beda dengan Australia, itu dia tanah baru, gitu loh. Tanah baru kemudian mereka menentukan definisi pabriknya dulu, menentukan dulu marketing apa zona marketingnya dulu, zona marketnya dulu, ya seperti itu. Sehingga kemudian tadi yang disampaikan Pak Fajar, oh nanti perumahnya baru menyusul kemudian. Lah rumah yang menyusul kemudian itu kan dianggapnya yang beli pegawainya situ. Teori Lori kan seperti itu. Ya, nah, tapi kan kita tidak bisa. Kenapa? Karena ada beberapa struktur masyarakat di kita itu tidak ini apa ya marginal kan gitu. Ada sesuatu yang lain apa itu tidak dalam konteks yang didefinisikan sama itu seperti itu. Sehingga akhirnya yang masyarakat marginal itu ya bertahan dalam sisi-sisi yang di luar itu ya berdasarkan jarak. Ya kalau dia bekerjanya di Bandung, dia akan cari apa rumah yang jauh dari Bandung nanti pasti ya kemana? Cilenyi ke Soreang kan seperti itu. Yang terjadi seperti itu. Bukan eh, yang didefinisikan tadi yang harusnya menjadi kota satelit seperti itu. Nah ini menjadi permasalahan. Kemudian kan juga ada hubungan bagaimana dengan definisi tadi yang lori itu dengan yang di kota-kota seperti ini sedikit yang menyinggung terkait dengan infrastruktur perkotaan ya sistem pelaksana perkotaan. Di kota-kota kita yang peninggalan apa tradisional ya kultural gitu kultural itu kan ada eh, tipologinya ada alun-alun kemudian ada eh, apa masjid atau rumah ibadah kan gitu terus ada kantor pemerintahan kemudian ada ini ya. Nah, beda dengan kota-kota yang peninggalan ini kolonial konsepnya berbeda ya
itu permasalahan juga. Nah, dalam konteks seperti ini pastinya akan menyebabkan sesuatu variasi dari behavior, baik itu distribution behavior-nya maupun ke karakteristik pemukimannya, bermukimnya seperti itu. Nah, ini nanti kita pelajari di sistem prasarana perkotaan lebih lanjut seperti itu. Sehingga sebetulnya ini nyambung, Pak. Jadi infrastruktur yang kita buat itu seharusnya itu kan yang paling ideal itu kan dia itu harus mempunyai aksesibilitas yang mudah, yang baik pada penggunanya. Nah, masalahnya itu sulit kita penuhi karena sistem yang terbangun sudah seperti itu. Ditambah lagi dengan kondisi sosial informalnya. Sosial informal apa? Misalnya parkir tadi itu pasti banyak, bukan sesuatu yang ini ya formal parkir itu. Itu kan banyak informalnya. Ya, parkir itu. Kemudian apa itu? PKL seperti itu ya itu kan sistem aktivitas yang terbangun secara ini apa alamiah seperti itu. Tapi tanpa suatu ini intervensi seperti itu, ya. Nah, ini di ekonomi pengembangan proyek, saya kira saya dorong ke sana dulu sistem aktivitas yang terbangun. Contoh yang kita slogannya kan 45 menit Jakarta Bandung. Tapi kan untuk orang Bandung sendiri untuk mengakses ke tempat terminalnya itu perlu waktu paling cepat 45 menit juga gitu loh. Bahkan kalau dari tempat seperti tempat saya itu sudah 1 jam sendiri seperti itu. Lah akhirnya kan itu tidak menjadikan suatu daya tawar yang menarik. Ya, kalau saya harus eh, kalau cuma saya ke ini dulu ke mana ini terminal dulu, terminal kereta cepat itu Tegaluar 1 jam sendiri, ya naik angkot atau naik Grab itu kan mahal ya. Ya saya lebih baik pakai moda entitas yang lain, misalnya jalan tol dan sebagainya, itu seperti itu. Akhirnya seperti itu, Pak. Nah ini yang perlu kita nanti apa eh, istilahnya itu kita analisis ya. Kalau di sistem prasarana perkotaan seperti itu. Saya kira itu, Pak ya. Eh, Dari saya. Silakan yang lain. Jadi tahapannya silakan nanti dihitung ya Pak Iqbal ya. Dari analisis demand, setelah analisis demand menghitung RAB, kemudian menghitung eh, cash flow-nya. Nah, setelah tahu cash flow-nya, baru kita menghitung parameter eh, apa ini ekonomi tekniknya. Izin Prof, kalau untuk RAB-nya apa yang seperti tadi atau seperti apa, Prof? Apa Ya secara umum aja Pak. gitu? Ya, Secara umum. Kalau secara umum aja. Jadi kalau ngitung RAB umum satu rumah berapa kan tipe 45, misalnya 100 juta. Nah, 100 juta tipe 45. Kalau tipe 45-nya 10 berarti 100 juta kali 10 kan gitu. Terus yang tipe yang berapa kan gitu. Terus infrastruktur yang lain, misalnya jalan dan sebagainya itu kan masuk komponen fixed cost gitu loh. Yang harus ditanggung oleh demand-nya tadi. Demand dari eh, yang butuh atau yang akan menggunakan dari perumahan itu gitu. berarti kalau seperti tadi kan udah ada
perhitungan untuk satu unit, harga satu unit, kemudian untuk pembangunan PSU, berarti itu sudah bisa dipakai berarti, Prof? Ya, nanti kan ketemu eh, cash flow-nya bagaimana, ya, IRR-nya gimana, seperti itu. Ini mau saya share sedikit nih. Ya, ini yang sederhana dulu ya. Ini RAB-nya misalnya ya. Ini RAB-nya, kemudian analisis demand, ya. Ini demand-nya, eh, ya ini tergantung dari ini ya, jenis proyeknya ya. Yang penting tahu demand-nya. Tahu demand-nya, demand pada tahun prediksi dan tahun, nah ini demand pada tahun prediksi ini, dan tahun pelayanannya. Ya. Kalau misalnya dianggap perumahan tadi habis 5 tahun ya, 5 tahun sudah terjual semua ya, berarti kan udah demand itu sudah berhenti di situ, ya, sudah langsung bisa eh, eh, kembali kan gitu. Kalau cash, tapi kalau kredit kan ceritanya beda lagi, ya. Ini cash flow-nya. Nah, setiap tahun cash flow-nya berapa? Pastinya kan sesuai dengan eh, ini rancangan yang didefinisikan, sesuai dengan klaster-klaster atau sesuai dengan rincian strategi proyek itu gitu. Ini. Terus ini rancangan kelayakan ditinjau ekonominya misalnya. Ini suku bunganya, tinjauan suku bunganya ya. Dan kemudian inflasinya, kemudian kita ngitung NPV-nya, net present value-nya, kemudian tahu IRR-nya. Dari situ dari IRR, kemudian tahu eh, BCR-nya, benefit cost ratio-nya. Kemudian kita analisis payback period-nya. Nah, ya, ini runtut Pak ini Pak, Bertahan. Ya. Oke, itu ada pertanyaan? Silakan ada yang mau menampilkan ini lagi. Punten Pak Juang, apakah yang Excel tadi bisa di-share buat domain kita-kita untuk mengerjakan? Oh, bisa. Nanti saya share. Terima kasih Pak. Ya. Ya, harapan saya teman-teman ini ya progresnya sedikit lebih eh, maju ya. Ya, mudah-mudahan semakin semakin tahun itu ada sustainable yang lebih eh, berkembang gitu. Ya. Nanti ya saya kirim Pak Seto ya. Siapa? Progresnya hari ini siapa lagi Pak Seto? Selain Iqbal? Harusnya ada Pak Dendi Pak, cuman kebetulan beliau lagi berhalangan karena ada harus ke rumah sakit Pak. Yang lain tidak ada? Mungkin Pak, mungkin Pak saya Reza? Pak, ya. Oh ya, silakan Pak. Pak Reza. Biar jelas, Pak.
terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi ini Ya. judulnya adalah terminal penumpang Pelabuhan Semayang di Kota Balikpapan. Sebenarnya ini masih bahan mentah Pak sebenarnya. Jadi hanya masih sebuah konsep. Jadi mungkin nanti minta diarahkan Pak ini apa gitu Pak. Nah jadi latar belakangnya tentang Kota Balikpapan dan sebagainya. Kemudian fokus kita adalah ke terminal penumpang. Jadi nah Pelabuhan Semayang ini di Kota Balikpapan ini merupakan satu pelabuhan yang tersibuk sekarang di Kalimantan Timur. Apalagi dengan isunya dengan apa? Apalagi dengan perkembangan ibu kota Nusantara ini. Kemudian setiap tahunnya, nah eh, kota Balikpapan ini selalu apa? Selalu menumpuk pendatang Pak itu. Jadi pertumbuhan pendatangnya itu dua kali lipat dari kelahiran di kota Balikpapan. Jadi memang ibu kota Nusantara ini efeknya memang luar biasa dengan pendatang. Nah, kemudian eh kota belakangnya mungkin saya agak cepat aja Pak ya. Sebenarnya ini masuk tujuannya. Jadi tingginya pelayanan Pulau Semai ini menyebabkan tingkat penggunaan dermaga juga tinggi. Jadi memang dibutuhkan penambahan Pak, penambahan fasilitas mungkin atau area sebagainya atau peningkatan fasilitas begitu. Jadi fokusnya memang menyiapkan fasilitas penunjang untuk penumpang gitu. Bisa sarannya Pak. Kemudian ini lokasi, ini areanya. Ini area eh, pelabuhan Semayangnya. Yang atap biru itu adalah terminal penumpangnya. Kemudian, nah ini ada pergudangan terminal penumpang di sini. Kemudian ini situasi. Nah, pada tahun 2016 saat itu eh, datanglah Menteri Perhubungan melihat pelabuhan Semayang waktu itu. Jadi memang dari dari saat itu analisanya adalah memang ini tidak tidak bisa digunakan lagi, tidak layak sebenarnya. Emang pertama memang daya tampungnya kurang memadai, kemudian ini fasilitas penunjang juga semua itu. Terus tidak ada sumber pemasukan lain gitu Pak. Nah ini kondisi pada tahun 2015 saat itu. Ini masih kondisi zaman dulu. Nah ini problem-problem utamanya juga di sana. Ini ruang tunggunya. Udah ini hanya redesign Pak tahun 2016 dan 2017 jadi. Jadi yang dulu ini kebutuhan penuh fasilitasnya cuma mau adain sekitar 600 orang, sedangkan kebutuhannya itu adalah 18 orang Pak sebenarnya. Bahkan kalau belum puasa itu malah bisa sampai 1.000 sampai 2.000 orang lebih yang datang itu karena harus mudik sebagainya. Ini, nah ini variabel penelitiannya. Jadi memang eh, jumlah penumpang sama kapasitas ruang tunggu dan jumlah kursi itu. Jadi ini variabel penelitiannya Pak. Kemudian nah ini hasilnya. Jadi memang sebenarnya keterangannya mencukupi. Jadi jumlah kursinya ada 2 lantai ruang tunggu. Lantai pertama 224 kursi. Kemudian jumlah penumpangnya yang duduk itu cuma 151. Jadi nilai okupansinya masih 68, jadi masih mencukupi. Lantai 2 juga begitu. Jadi ada weekday dan weekend sebenarnya. Nah, dari hasil analisa okupansinya ini, perlu pertimbangan akhirnya untuk peningkatan operasional itu. Karena memang sudah melampaui 70% batas okupansi ruang tunggu. Gitu. Nah, kenapa perlu peningkatan fasilitas? Nah, ini problemnya ternyata di lapangannya. Memang kita pemerintah sudah menyediakan ruang tunggu, namun ada habit yang memang tidak bisa berubah gitu. Beda dengan bandara pesawat terbang karena kita dibatasi untuk membawa barang, sedangkan di pelabuhan tidak bisa. Ada yang membawa beras, kasur sebagainya. Ada begitu. Kemudian, nah ini bahkan ada yang menginap juga di terminal penumpang ini karena memang beda dengan pesawat. Pesawat ada datangnya hari ini dan jamnya sudah jelas. Beda dengan kapal karena ada gelombang laut sebagainya bisa. Jadi kapal bisa 3 hari hanya masyarakatnya nginapnya di terminal penumpangnya itu, bukan di hotel dan lain-lain itu. Itu habitnya di sini sebenarnya. Nah, ini kondisinya. Nah, ini yang kuning adalah terminal penumpangnya dan ini adalah wacananya Pak. Jadi rencana ada perluasan eh, terminal penumpang ini. Jadi memang banyak aspek-aspeknya tadi Pak, ini aspek metodologinya. Jadi
memang waktu itu kami berdiskusi dengan PT Pelindo yang memang mereka pengen ada sumber dana lain sebenarnya Pak, karena memang dalam beberapa tahun ini dengan ibu kota Nusantara ini banyak juga kapal-kapal dari mancanegara datang gitu. Jadi mereka mengharapkan di terminal penumpang itu seperti ada Starbucks, ada kafe dan lain-lain seperti itu, ada makan sebagainya. Sedangkan yang untuk sekarang ini kan belum ada sebenarnya Pak. Jadi eh, sebenarnya itu saja Pak yang ingin saya jelaskan. Sebenarnya ini pengen diarahkan Pak, apa-apa saja yang mungkin harus dihitungkan dan sebagainya gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Reza ya. Ini sangat menarik sekali ini Pak Fariza ini. Memang salah satu konsen saya juga ini. Terkait dengan banyak beberapa tulisan saya terkait dengan eh, pengembangan pelabuhan. Jadi emang beberapa riset saya ya kami dan mahasiswa itu yang pertama itu pastinya representasi dari mobilitasnya. Jadi pelabuhan itu di kita itu nggak bisa lepas dari itu. Mobilitas pastinya ada itu. Nah, eh, secara umum ya terminal di pelabuhan itu untuk fungsinya sebagai terminal penumpang kan gitu. Nah, barangnya harus dipisahkan gitu. Nah, dulu waktu kereta api kita mengalami fase seperti ini, Pak. Ya, kita pernah mengalami di kereta api itu fase seperti ini. Jadi barang dan orang itu ngumpul jadi satu. Terus, alhamdulillah bisa dipisahkan dengan sistem yang hierarkinya disesuaikan dengan eh, definisinya tadi. Konveyornya ada seperti itu. Terus keamanan barang itu ada sendiri seperti itu. Seperti hampir seperti di terminal bandara. Walaupun tanda kutip ya, terminal bandara itu juga bukan sesuatu yang aman-aman banget gitu. Ya, saya kemarin dari Thailand pun juga ada sedikit kehilangan, tapi kan eh, walaupun sedikit itu kan kehilangan Pak di bagian waktu proses transfer barang itu. Ya, orang mempunyai probabilitas untuk melakukan potensi untuk melakukan perbuatan yang tidak baik kan gitu. Nah, ini kan dimulai dari situ. Ya, demand-nya kalau demand tadi sudah tinggi. Di analisis pelabuhan itu kan yang dianalisis itu pertama adalah definisi dia menarik atau mendistribusikan apa itu membangkitkan gitu. Ya, dua sisi ini. Kalau dia membangkitkan ya trip generation ya itu pastinya eh, apa kondisi di zona asal itu akan lebih diberikan kapasitas lebih seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau tadi saya lihat berarti kan di situ demand-nya tinggi ya, demand-nya tinggi cuma sistem ini ya sistem transfer barang tadi ya, sistem supply chain-nya ya, rantai pasok di sistem pelabuhan itu belum bisa memisahkan antara barang dengan orang seperti itu. Ya, kenapa? Karena mungkin belum terbangun infrastrukturnya secara aman seperti itu. Ya. Kalau kemudian tadi ada terkait dengan kedatangan penumpang dan sebagainya, itu eh, ya memang harus didefinisikan berapa waktu tunggu, ya. Tidak hanya penumpang saja, termasuk barang juga.
itu ada waktu menghitung. Jadi analisis di pelabuhan itu ditinjau dari birth of rasionya, akupansi tadi, akupansi itu. Jadi dari akupansi itu nanti dermaga itu butuh bisa menampung berapa kapal gitu. Berapa panjang dermaga itu menentukan panjang kapal. Kalau Pak Fahri yang ngitung itu nanti ini apa itu magister arsitekturnya ini nanti apa banyak kesipilnya nanti gitu. Jadi saya minta ini aja yang sama seperti punyanya Agung. Agung itu angkatan pertama ya. Dia terminal di Bandara Kertajati ya. Tahu analisis demand-nya, kemudian tadi kapasitas di terminal itu disesuaikan dengan demand-nya gitu aja. Nah, yang perlu dibangun, yang perlu di apa itu kesankan oleh teman-teman arsitek itu tadi membuat salah satu sistem, membuat salah satu sistem supply chain-nya, rantai pasok tadi, rantai pasok yang dalam konteks ini adalah hierarkinya aja, flowchart-nya aja. Oh ini harus dimasukkan kemana dulu, siapa nanti kepabeanan yang menangani atau bertanggung jawab. Kemudian nanti lewatnya kemana kan gitu. Itu Pak, itu yang perlu dibangun sistemnya. Nah kalau setelah sistemnya tahu bisa dibuat, baru dibuat ini Pak. Kalau teman-teman arsitek kan membuat ini ya, boot-bootnya seperti itu kan. Apa itu konsepnya. Kalau tadi kan masih umum, kesannya umum banget itu. Jadi tidak terpisah antara penumpang dengan barang gitu. Ya, barangnya masih dipegang aja, pengen nggak bisa lepas dari barangnya penumpangnya. Takut karena nggak apa barangnya dan sebagainya hilang. Nah ini memang tidak bisa sendirian dalam konteks ini. Ya ini ya kalau di sini kan antara ke manajemen di pelabuhan dengan di kapalnya gitu. Karena kalau kapalnya nggak apa ini sinkron ya operasional manajemennya itu ya pastinya akan ini Pak. Yang penting dia kapalnya yang penting menerima penumpang gitu aja berdasarkan tonase gitu langsung masuk aja nggak di. Nah ini kan sudah di kami juga kebetulan saya mengajar transportasi multimoda Pak. Transportasi multimoda itu ya ini operatornya berbeda ya modanya berbeda penggunanya berbeda tetapi dia integratif ya integratif. Nah inilah yang harus kita ini. Nah, ini saya senang banget nih punyanya Pak Haria ini. Nanti coba eh, kalau kita di arsitek ini di tingkat di teman-teman arsitek tunjukkan sistem tadi, sistem sirkulasinya tadi, yang desain sirkulasinya tadi yang perlu di ini. Nah, nanti yang ngitung apa ya harusnya yang ngitung memang waktu desain sirkulasi ini. Ya, kalau tadi kalau terminal ini misalnya tipe B misalnya ya. Kalau tipe B itu memang secara peraturan dia sudah ada yang membatasi ya. Dia harus disediakan minimal berapa luasan meter persegi gitu. Nah, karena semua infrastruktur transportasi itu kan pastinya didefinisikan berdasarkan waktu layanan, Pak. Waktu layanan tadi seperti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, kalau desain kita itu 15 tahun, jangka menengah ya. Ya berarti kan demand kita adalah tahun ke-15. Ya. Tahun ke-15 nanti gimana? Sudah enggak ini sudah berantakan nanti di situ, semakin penuh ini semakin nggak nyaman kan gitu. Barangnya juga gitu. Terus bagaimana dengan
pengangkutan barangnya tadi, ya harusnya ada dipisahkan sendiri. Tapi harus dengan ini tadi ya, yang pastinya ini ya apa eh, terpacking dengan baik seperti itu, terkoordinasi dengan baik. Ya, saya kira itu Pak Arya ya. Demand nomor satu dihitung, demandnya, kemudian demand tahun pelayanannya, kemudian habis itu terus menghitung kapasitas. Nah, itulah ya intinya kan demand. Kalau demand itu kan kemudian yang bisa mendefinisikan pembiayaan infrastruktur itu. Ya, ya kalau mau cuma membuat terminal aja kan eh, tidak mahal gitu. Jadi demand eh, annual departure misalnya seperti itu kalau untuk membangun terminalnya saja tidak mahal. Tapi kalau kemudian demand itu sudah menyangkut dengan operasional eh, apa fasilitas penunjang dermaga kapal itu, berapa waktu tunggu, kan tidak boleh Pak waktu di kapal itu tidak boleh waktu tunggunya lama gitu, datangnya juga nggak boleh lama-lama, nggak boleh parkir lama, kan kalau di pelabuhan itu kan ada kolam pelabuhan, ada alur pelayaran itu kan sampai dari laut bebas sampai masuk ke alur pelayaran sampai berhenti di dermaga itu ada waktunya semua seperti itu. Nah, sama dengan bandara. Di bandara kan juga sama seperti itu. Cuma karakteristiknya beda gitu aja. Tapi hitungan secara apa ini eh, apa skenario ya, skenario eh, sistem sirkulasinya, supply chain-nya itu tidak jauh beda gitu. Ya. Itu Pak Reza ya. Jadi nggak usah ngitung bornya, tapi cukup ngitung ini aja kapasitas terminal, terminal parkirnya, terminal penumpangnya, dan fasilitas penunjang. Tapi kalau tadi misalnya Pak ini ada yang nginep gitu ya, ya itu bisa dimasukkan di komponen ini eh, VCOS misalnya seperti itu, ya bisa dimasukin. Nah nanti kalau ketemunya misalnya dia besar gitu ya komponennya, itu bisa didefinisikan ke eh, apa komponen biaya tarif gitu. Nah, komponen biaya tarif yang mana? Pastinya biaya tarif untuk kapal kan gitu. Tidak hanya dia di eh, biaya tarif apa ini. Nah, kalau dia nanti tidak menyediakan tempat nginep gitu ya. Berarti kalau sistem sirkulasinya baik, dia nggak perlu menyediakan tempat nginep, Pak. Gitu. Ya, berarti kan tarifnya lebih murah, lebih kecil, lebih murah kan gitu. Nggak ada komponen yang sifatnya ini. Itu yang terjadi di pesawat. Pesawat itu kalau dia dulu ya, dia itu kan eh, tidak ada batasan keterlambatan 3 jam, nggak diapa-apain. Sekarang sudah dibatak terlambat 3 jam sudah didenda, Pak. Seperti itu. Karena apa? Secara komprehensif dia akan mempengaruhi sistem kinerja di pelabuhan itu. Bornya tadi, birth of ratio-nya tadi. Ya. Kalau di bandara sama. Dia kalau pesawatnya nggak segera jalan, ya itu akan mempengaruhi di air traffic control di situ. Itu ceritanya seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi nanti silakan dipilah lah. Jadi secara lebih diarahkan ke fokus ke arah yang tadi. Terima kasih Pak. Ya, kalau kemudian ada yang tambahan-tambahan, oh ini perlu kafe dan sebagainya lah itu kan nanti eh, apa ya istilahnya penunjang lah fasilitas penunjang seperti itu. Ya. Oke, saya kira itu. Ada komen untuk Pak Reza, Bapak Ibu?
Ya, jadi kalau bisa jangan saya aja ya yang komen ya, ada masukan juga dari yang lain. Oke, Bapak Ibu, saya kira hari ini cukup ya untuk dua presenter ya. Silakan nanti diperbaiki ya, istilahnya dari mulai latar belakang sampai tujuan, kemudian pendalaman referensi atau literatur review seperti yang di Pak Reza ini memang literatur review harus lebih didorong karena yang tadi terkait dengan akupansi itu di situ. Ya, memang lebih spesifik ya Pak Reza tadi ya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah masuk ke ini analisis pembahasan sebetulnya nggak jauh beda sebetulnya. Ya, seperti yang tadi saya tunjukkan, itu kan cuma berapa lembar ini, ya. Kalau sudah bisa dikuantifikasi, ini coba, ya. Kalau sudah bisa dikuantifikasi kan ini cuma daerah B, analisis demand, cash flow, studi kelayakan. Nah, ini kan gampang semua ini. Ini sudah nyambung semua ini, ya. Dari yang eh, rumus yang di atas sampai yang di bawahnya nyambung semua. Ya, gampang lah itu. Ya, nanti saya kasih contohnya, saya kasih ke Kak Seto lah ya. Ada satu atau dua saya kasih contoh. Pastinya tidak sama Bapak Ibu ya. Yang beda tadi ya, ada yang rumahan, itu karakteristiknya beda banget itu. Tapi kan konteks dasarnya kan satu, ekonomi teknik. Dan ya, ekonomi teknik akan apa itu istilahnya dipengaruhi oleh karakteristik proyeknya gitu. Nah, proyeknya dipengaruhi oleh karakteristik demand-nya, ya, karakteristik demand-nya. Ya, kalau Pak Iqbal kan tadi tinggal menentukan harga ini, harga apa unitnya. Kalau Pak Reza lebih lebih sulit menentukan kalau sampai menentukan nilai tarifnya, nah, itu akan sulit. Dan nanti saya batasi lah, tidak usah sampai menentukan nilai tarifnya, tapi ke kapasitas ini aja, kapasitas terminal di apa itu oleh disanggah oleh resource-nya itu oleh demand-nya tadi yang akan dirumuskan. Oke, saya kira itu. Oh ya, Pak, maaf, izin tanya di akhir. Eh, kan mungkin terkait dengan nilai ekonomi. Nah, kan ada beberapa proyek yang mungkin nilainya tidak ekonomi, terutama yang proyek pemerintah. Nah, apakah mungkin kalau menghitung pay periode mungkin bisa puluhan tahun ya kalau proyek pemerintah. Apa itu perlu dihitung apa benefit yang tidak berupa profit gitu. Dalam artian misalnya ketika kita mengadakan proyek yang wah, mati. Halo, Pak Wildan. Putus ya? Lowbat HP-nya Pak, dengan Pak. Hah? Belum, belum nyambung. Baik. HP-nya keburu mati, Pak. Lowbat. Oh, waktunya mati. Ya, jadi memang gini, ada memang nanti saya kasih contoh juga yang sifatnya itu pelayanan publik. Jadi dia tidak murni
profit, ya. Tapi yang didorong ada benefitnya. Nah, profit sama benefit bedanya apa, Pak? Gitu loh. Kalau profit kan pasti orientasinya kan ya untung gitu. Benefit untung juga, untung, tapi tidak didasarkan pada target tertentu gitu loh. Tapi harus bisa memberikan feedback pada apa itu sistem yang operasional di objektif infrastruktur itu. Contoh, ya, kalau di gedung pemerintah ya, di gedung pemerintah itu kan ada misalnya gedung balai-balai untuk latihan itu kan banyak itu, ya kan? Ya, tetapi kan banyak kamarnya juga. Tapi kan cenderungnya kemudian kalau disewakan keuntungannya itu dihilangkan. Maksudnya tanda kutip ya, hanya untuk penghasilan pejabatnya atau operatornya situlah. Seperti itu. Itu kita ngomong apa adanya ya. Seperti itu. Sehingga si penanggung jawab itu, penanggung jawab atau kepala di situ pasti menganggarkan untuk perawatan juga, untuk sistem operasional juga, seperti itu. Ya. Berarti kan 2 kali berlipat-lipat anggaran itu. Kita itu cenderung ya masih namanya juga ini ya, masih ada kesan kita bekerja itu untuk negara, tapi kesannya untuk kerja sama kolonial gitu. Pengennya itu menghabiskan uang kan gitu. Nah ini kita ubah mindsetnya, ekonomi pengembangan proyek ini. Ini pikiran-pikiran yang tidak maju ini seperti ini. Nah itu silahkan dirumuskan dalam konsep itu, ya, secara ekonomis, ya, sama seperti itu tadi. Dari demand-nya berapa sampai kelayakannya berapa, ya, BEP. Tapi alokasinya untuk operasional dan maintenance. Kan yang utama tadi kan sudah ada given project itu yang awal itu. Ya, given oleh pemerintah, oh ini harus disediakan oleh pemerintah menyediakan ini. Jadi pemerintah kalau membuat gedung untuk pelatihan atau balai seperti itu, ya untuk pelatihan cenderungnya kan untuk ini aja. Nah ini apa mindsetnya diubah. Itu yang kami baca. Ada bukunya itu, buku Mewirausahakan Birokrasi. Gampang Pak itu, dicari banyak itu. Itu ya memang terjemahan dari luar negeri. Mewirausahakan birokrasi. Jadi mewirausahakan birokrasi itu bukan birokrasinya itu berusaha kemudian supaya birokrasi itu dapat duit banyak gitu ya, seperti yang istilahnya untuk sakunya dia sendiri, enggak, tapi sistemnya atau mindsetnya yang diubah. Saya punya buku itu dari waktu saya kuliah di S2 dulu di Semarang, di Undip, seperti itu. Jadi mewirausahakan birokrasi, jadi mindsetnya yang diubah, seperti itu. Sehingga kalau kita tahu hitungan itu antara demand yang pengguna gedung itu, ya, itu ada alokasi biaya yang tidak kita keluarkan. Ya, pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya maintenance, tidak perlu mengeluarkan biaya operasional. Ya kita rugi Pak, karena nggak dapat uang. Nah, birokrasi kan gitu, carinya duit kan kayak gitu. Beda dengan bapak-bapak sekalian yang profesional, carinya duit kan dihargai karena kompetensinya. Nah, kalau birokrasi kan enggak Pak, cenderung cari duitnya kayak gitu. Nah, oke, kita identifikasi itu sebagai salah satu fake cost, biaya tetap. Karena memang ini yang ngurusin itu nanti pasti pengen duit juga. Kan gitu. Dimasukkan aja nih. Dia sebagai komponen biaya di situ.
Sebagai apa misalnya? Oh, sebagai ya tenaga yang mengurusin itu, misalnya profesional apanya. Ya, itu di cash flow-nya kita tahu cash flow untuk tenaga ini, cash flow untuk ini kan gitu. Nah, sekarang itu contoh di rumah sakit daerah, Pak ya. Rumah sakit daerah itu coba itu sama kan. Parkirnya itu kadang tidak masuk di pembiaya apa di sistem ini ya. Beda dengan rumah sakit yang swasta. Benar-benar dia masuk di budgeting ini, masuk di cash flow itu. Tapi kadang itu ini di pihak ketiga kan, tapi baliknya ke manajemen bukan di ini apa itu. Eh, Kalau mengembangkan infrastrukturnya ya kembalinya mintanya ke pemerintah lagi, bukan dari manajemen itu. Itu yang sering kita lihat seperti itu. Nah inilah ya kita juga melihat ya, nggak usah jauh-jauh lah, mungkin UPI juga seperti itu kan gitu, atau perguruan tinggi juga gitu. Nah inilah yang apa itu yang harus kita rubah mindset ini. Ya makanya mata kuliahnya ekonomi pengembangan proyek gitu, ya seperti itu. Jadi ini mindset yang kita rubah gitu, ya. Ya tidak apa-apa ini terima yang sifatnya given, tapi ini kemudian dialihkan minimal eh, sistem objektif fungsi aktivitasnya bisa ke apanya aja gitu. Saya kira itu Pak. Saya yakin ya kita orang engineer ya gitu ya. Itu satu akuntabilitasnya tinggi ya, keterbukaannya tinggi. Kemudian eh, objektifnya lebih baik lagi gitu. Nah itu di situ. Jadi sebetulnya kalau orang teknik korupsi ya atau yang lain-lain itu biasanya terbawa oleh orang bukan orang-orang teknik gitu loh, terbawa ke sana gitu, cenderungnya gitu, atau dikontrol oleh orang-orang yang non teknik tadi, yang pengennya macam-macam. Tapi kalau orang teknik insya Allah lah, oh ini alokasinya segini ya segini gitu, revenue-nya segini, ya gitu Pak ya. Siapa tadi yang tanya Pak ya? Pak Wildan ya tadi ya, udah hilang kelihatannya. Ya. Oke Pak ya, saya kira itu ya. Nanti saya kasih contoh yang pengalaman saya Pak di sebagai expert di bandara Pak. Itu luar biasa si malakamannya itu. Nanti besok lah minggu depan ya kita saat kita ya, ya hampir seperti yang sampaikan Pak Fahriza itu, tapi Pak, di pelabuhan ya, di bandara. Jadi itu kayak lingkaran setan gitu. Makanya kita harus menjadi agen perubahan Pak. Ya, karena rezeki sebetulnya itu sudah diatur oleh Allah. Ya. Kalau enggak ya nanti apa ya menjadi sesuatu yang mudorot gitu. Oke, saya kira itu Bapak Bapak Ibu ya. Saya ingin progresnya lebih inilah, lebih progresif gitu untuk menyelesaikan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak. Stop.